Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat dalam sehari 24 jam lamanya, guna kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi amal kita kepada Allah Ta'ala. Sebelum ajal datang kepada kita, lalu tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menambah itu walau sedikit pun. Maka bersyukurlah bila Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat waktu yang lapang untuk kita menambah apa yang bisa kita tambah dari kebaikan-kebaikan dan dari apa-apa ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan. Tentunya atas dasar beribadah ini dengan pedoman atau modal dari Nabi SAW dengan petunjuknya. Oleh karenanya kita bersalawat kepadanya, berharap syafaat beliau nanti di hari akhir nanti. Dan kita ditolong, hanya karena kurang sejengkal saja bisa jadi dengan syafaat itu, Nabi SAW dengan syafaatnya mampu menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib senantiasa mewasiatkan untuk diri pribadi dan kepada seluruh jemaah hadirin sekalian agar kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada dan kapanpun dan sampai kapanpun. Jemaah sekalian, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala berbeda dengan robot buatan manusia. Kalau robot itu dia sudah ada perintah yang manusia sendiri membuatnya. Entah itu perintah A atau entah itu perintahnya B. Entah itu 1, entah itu 0. Maka itulah kelemahan robot. Tentu banyak sekali perbedaan antara robot dengan manusia. Yang robot itu bisa disetir dan bisa disetel. Sedangkan manusia, dia bisa memilih kehidupannya sendiri. Dia bisa memilih antara dia mau belajar atau dia tidak belajar. Dia mau memilih bagaimana teman hidupnya, atau dia mau bisa memilih dia bahkan ikut agama yang manapun. Allah Ta'ala itu berikan kebebasan bagi manusia. Ingatlah Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Apa Allah Ta'ala berfirman? Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah bahwa sesungguhnya kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Maka yang mau kafir ya silakan. Hidup itu adalah pilihan. Anda mau pilih jalan A, jalan yang penuh dengan kedamaian dari Allah Ta'ala, atau Anda mau memilih jalan kesesatan, jalannya syaitan, silakan. Dan Allah Ta'ala telah jelaskan itu di dalam kitabnya. Lalu kemudian di dalam surah Al-Kafirun, di ayat terakhir Allah Ta'ala juga berfirman, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, nggak ada campur baur. Silahkan Anda kerjakan apa yang Anda mau, dan kami juga begitu apa yang kami disyariatkan kepada kami. Maka bila kita melihat bahwa manusia ini diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala, maka siap-siap bahwa dari setiap apa yang kita pilih itu tentu ada konsekuensinya. Tentu ada akibat dari apa yang kita pilih dari kehidupan ini. Ingatlah, lalu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia fujuraha, jalan-jalan kefasikan. Bagi jiwa manusia yang memilih jalan kefasikan, silakan. Lalu kemudian wataqwaha, atau dia mau milih jalan ketakwaan. Dia mau pilih untuk kebaikan agamanya, dia harus belajar ilmu agama ini. Konsekuensi yang kedua, kalau dia tidak belajar, apa? Dia bodoh terhadap agama. Kemudian dia juga bisa pilih mau sholat atau enggak.
Dia mau ibadah atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih, silakan. Begitu juga ketika dia hendak berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Apakah ada paksaan dari Allah? Tidak. Faman syaa'a falyu'min. Yang mau beriman ya beriman, faman syaa'a falyakfur. Yang mau kafir ya biarlah dia kafir. Nah, maka ketika kita tahu bahwa pilihan-pilihan dalam hidup kita ada konsekuensinya, maka bersiaplah. Sebab di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 tadi Allah masih melanjutkan firman-Nya, inna a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha. Siap-siap yang enggak beriman. Anda tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya balasannya adalah neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya itu sampai memagari mereka, mengepung mereka. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Maka kalau kita tahu bahwa inilah kehidupan manusia yang kita harus memilih, maka pilihlah mana pilihan yang benar. Maka ketika kita dalam memilih dokter juga kita memilih mana kira-kira dokter yang baik. Ketika kita memilih seorang guru, kita pilih mana guru yang baik. Ketika kita memilih bahwa anak kita sekolah di mana, itu adalah konsekuensi kita. Memang ada nanti kemudian kalau kita pilih sekolah yang banyak aturannya, atau mau pilih sekolah yang tidak ada aturannya, semua ada konsekuensinya. Mau kita masukkan anak kita di sekolah yang banyak aturannya misalkan, maka kita akan siap-siap kita diatur. Bisa jadi kita kalau telat misalkan pintu gerbangnya ditutup, anak kita tidak boleh masuk. Konsekuensi sekolah yang ketat, yang punya aturan yang lebih kuat. Apa dari itu semuanya untuk mendidik ke depannya agar dia menjadi disiplin misalkan. Kalau dia masukkan anaknya kepada tempat yang longgar, mau masuk jam 9 nggak apa-apa, mau masuk jam 10 juga nggak apa-apa. Maka apa efeknya? Efek dan konsekuensinya adalah ke depan bagi si anak. Kalau dia telat, ya dia akan telat selamanya. Maka dia anggap itu adalah satu hal yang biasa. Maka hidup ini adalah pilihan bagi orang tua untuk mendidik juga anaknya. Maka Allah Ta'ala juga berfirman lagi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang memilih jalan kebenaran, yaitu dengan cara membersihkan hatinya. Dia hindari dirinya dari dosa, dia dihindari dirinya daripada jalan-jalan kemaksiatan. Terutama bagaimana dia memilih jalan untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia pilih jalan berbakti kepada orang tuanya, ini adalah apa yang dia dapat nanti kemudian di masa tuanya adalah baktinya si anak. Kita lihat ada orang tua yang kemudian membiarkan anaknya, sehingga wajarlah kalau di masa tuanya anaknya itu tidak peduli kepadanya. Sebab apa? Dia balas dari ketidakpeduliannya dulu waktu dia masih kecil. Kalau begitu, maka dia siap-siap. Kalau dia tidak peduli kepada anaknya, siap-siap tempatnya di mana? Ditaruh di panti jompo atau ditaruh di tempat-tempat yang tidak layak. Maka kepedulian kepada anak, kepedulian kepada segala sesuatu itu adalah bagian daripada pilihan kita. Kepada keluarga kita, pilihan kepada anak-anak perempuan kita. Kita jaga dia. Kita rangkul dia di rumah terus. Bukan untuk apa-apa. Kita tahu bahwasanya bagaimana dunia luar merenggut jiwa-jiwa anak-anak yang tidak ada dosa. Lalu kemudian begitu mereka direnggut jiwanya itu dengan hal-hal yang buruk, akhirnya hancurlah hidup mereka. Karena apa? Dari pembiaran orang tua. Maka hidup ini lagi adalah pilihan bagi orang tua. Siap lelah dengan mendidik anaknya, atau dia siap nanti akan menanggung segala apa yang akan dia rasakan nanti di masa tuanya. Maka Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang kemudian tidak mensucikan hatinya, mengotori hatinya dengan dosa-dosa. Maka dia ambil jalan keburukan, dan itu mengantarkan kepada ketidaktenangan hatinya. Bahwasanya jalan dosa itu adalah jalan ketidaktenangan. Apa yang membuat tenang hidup ini? Kalau sekiranya ketenangan itu ada pada harta, sungguh orang yang paling bahagia adalah Qarun, karena dia punya harta yang banyak dan melimpah. Kalau kekuasaan
dan jabatan itu adalah satu hal yang membuat manusia itu tenang, maka pasti Fir'aun adalah orang yang paling tenang. Kenapa? Karena jabatannya paling tinggi di seantero Mesir waktu itu. Tapi semuanya bukan dari situ sumber ketenangan. Semua sumber ketenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Tidaklah dengan kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, bahwa manusia ini ketika dikasih oleh Allah pilihan, mau beriman atau tidak beriman, Allah kasih dua modal bagi kita. Apa modal yang pertama? Modal yang pertama adalah akal. Kalau ditanya apa beda akal dengan otak, sapi pun punya otak, kambing pun punya otak. Ya. Beda akal dengan otak. Kalau akal adalah bagaimana dia berpikir dengan jernih. Tadi seperti robot. Robot tidak punya akal, otak pun tidak punya. Maka inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Allah Ta'ala sering sekali di dalam Al-Quran menyebut antara hewan dengan manusia. Dan kalau sudah diumpamakan dengan hewan, sungguh ini adalah perumpamaan yang rendah. Lihat bagaimana hidup manusia. Manusia hidup, apakah dia untuk makan? Apakah manusia ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Tentu kita tahu bahwa manusia adalah dia makan untuk hidupnya. Agar dia makan itu supaya berlangsung hidupnya. Dia menikah, dia beranak pinak, berkembang biak untuk apa? Untuk kelangsungan keturunannya. Sedangkan hewan yang ada dalam dirinya adalah apa? Makan. Lalu kemudian apa lagi? Dia hanya kawin, itu saja. Maka inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan secara jelas. Bahwa adanya akal, ini adalah satu modal untuk berfikir. Maka Al-Quran seringkali menyebutkan afala ta'qilun. Apakah kalian gak mau berfikir? Maka ini adalah satu modal awal bagi manusia untuk berfikir kemana dirinya mau menjerumuskan kakinya. Kepada jalan kebenaran yang nanti adalah ujung-ujungnya adalah kebahagiaan, walaupun itu sulit. Ataukah dia mau menjerumuskan kakinya kepada ke arah yang salah, lalu kemudian dia siap-siap dengan konsekuensi yang berat. Maka kemudian jemaah sekalian, yang kedua, ketika manusia diberikan oleh Allah Ta'ala akal, ada modal kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu wahyu. Berupa apa? Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi SAW. Dengan inilah kita hidup. Bahwa segala sesuatu ini bentuk ibadah dan bentuk apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini, akal ini ada, selalu ada menemani, tapi dia ditempatkan di belakang syariat, di belakang wahyu dan itu berupa Al-Quran dan hadis. Ketika kita misalkan beribadah kepada Allah Ta'ala, salat subuh, dari mana kita tahu salat subuh itu 2 rakaat? Dari mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika dia salat, bertakbir dengan ukuran sepundaknya? Dengan hadis bahwa kana Rasulullah SAW idza kabbara rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, atau kama qala Nabi SAW. Maka ketika dia tahu bahwa cara mengangkat tangan itu adalah sepundak ataupun ada yang setelinga, maka dari hadislah dia mengetahui bagaimana cara dia salat dengan wahyu dari Allah. Bagaimana dia tahu cara mengarungi kehidupan ini? Semua dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia itu mengandalkan akalnya saja, maka ini tidak cukup. Dia akan menjadi orang-orang yang sesat. Ada orang-orang di sana yang hanya mengandalkan akalnya. Dia tidak mengandalkan wahyu dari Allah. Dia tidak menggunakan wahyu itu, dia tinggalkan. Lalu dia yang dia pakai adalah akalnya saja, akalnya saja. Maka Allah Ta'ala tegur orang-orang yang dia punya akal, tapi lalu kemudian dia tidak pakai bagaimana kehidupan ini, bagaimana wahyu ini mengatur kehidupan manusia. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dalam Quran surah Muhammad ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala masukkan orang-orang yang beriman ke dalam syurganya, dan Allah Ta'ala berikan di bawahnya syurga yang mengalir.
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, yatamatta'una kama ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka hidup orang kafir apa sih di dunia ini? Happy-happy aja. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu makan kayak makannya hewan. Dari mana mereka modal sumber untuk mengetahui bagaimana cara makan yang baik? Mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan kita makan? Itu ada caranya. Supaya apa? Supaya tadi sesuai dengan wahyu, bukan sesuai dengan akal. Kalau kita makan dengan akal, mungkin sampai perut kita meletus, nggak akan kita berhenti untuk makan. Karena kita jelaskan tadi bahwa manusia hidup bukan untuk makan saja, tapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hari kiamat, sebuah hadis dijelaskan bahwasanya ketika hari kiamat tidak ada satupun makanan. Lalu apa makanan manusia waktu itu? Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa makanannya adalah zikir pada Allah, tahmid, tasbih, dan takbir. Itulah menjadi makanannya. Ini yang membuktikan juga bahwa di hari akhir nanti akan ada paceklik yang sangat, sehingga manusia kering, tidak ada air, tidak makan, tidak minum. Yang ada hanyalah zikir kepada Allah. Dari situlah dia bisa makan dan minum, dan itulah dia yang menjadikan dia bisa hidup. Maka dengan ada dua modal ini adalah salah satu yang membuat manusia lebih daripada hal yang lain. Malaikat, makhluk Allah yang mulia, dia diberikan segala sesuatu oleh Allah Ta'ala, tapi tidak diberikan nafsu. Manusia ada nafsu, tapi kemudian kalau nafsu ini tidak terkontrol, maka dia akan sama seperti hewan. Karena hewan apa? Dia tidak punya akal, nafsunya saja. Dia banyak makan, ya, dia banyak minum, dia tidak pikirkan ibadah dan tidak pikir lainnya. Maka jemaah sekalian, manusia, hewan, dan malaikat masing-masing telah Allah ciptakan. Manusia punya derajat, yang kemudian yang bisa menaikkan derajat dia adalah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang itu mulia bukan karena dia punya tadi satu tingkatan jabatan, satu tingkatan harta, satu tingkatan yang lain, melainkan semuanya adalah karena bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang-orang yang beruntung.